Halo semuanya, selamat datang. Saya Dery Nugraha dan sungguh sebuah kehormatan bisa mendampingi Anda lagi dalam modul statistika kita kali ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sangat aplikatif, yaitu bagaimana kita menilai sebuah hubungan. Nah, tentu saja bukan hubungan asmara antar manusia ya, melainkan hubungan antar variabel dalam data. Mari kita selami bersama bagaimana angka-angka ini sebenarnya saling berinteraksi. Hari ini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas bersama. Mulai dari membongkar miskonsepsi korelasi, mengenal apa itu regresi linier, cara mengukur kekuatan suatu hubungan, melihat aplikasinya di klub kebugaran, dan tentu saja kita akan tutup dengan bagaimana membaca data secara kritis. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Korelasi bukan berarti kausalitas. Ini seringkali menjadi sebuah ilusi bagi banyak orang. Jika Anda melihat dua hal bergerak bersamaan secara matematis, apakah otomatis yang satu menyebabkan yang lain? Coba bayangkan situasi ini. Misalkan ada data yang menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya populasi burung bangau di suatu daerah, jumlah kelahiran bayi di sana juga ikut meroket. Apakah lantas kita akan menyimpulkan bahwa burung bangau lah yang mengantarkan bayi-bayi itu? Tentu terdengar konyol kan? Sayangnya, dalam riset, kita sering tanpa sadar menarik kesimpulan sebab akibat yang keliru, hanya karena dua tren bergerak ke arah yang sama. Jadi, kita harus menarik garis batas yang tegas di sini. Hubungan statistik atau korelasi itu murni hanya menunjukkan bahwa dua variabel kebetulan bergerak bersama-sama. Sedangkan kausalitas itu berarti variabel yang satu secara langsung dan nyata menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Pada kasus burung bangau dan bayi tadi, seringkali ada variabel ketiga yang tersembunyi. Misalnya, seiring berjalannya waktu, wilayah pedesaan semakin berkembang, populasi bertambah, dan area bersarang bangau juga meluas. Jadi, ingat prinsip emas ini ya, statistik sendirian tidak akan pernah bisa membuktikan kausalitas. Nah, sekarang kita melangkah ke bagian 2. Mari berkenalan dengan alat matematika utama kita untuk ini, yaitu regresi linier. Dalam regresi linier, kita selalu bermain dengan dua aktor utama. Yang pertama, variabel X yang kita sebut sebagai variabel independen atau variabel bebas. Dan yang kedua, variabel Y, yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Konsepnya sederhana saja, kita mengasumsikan bahwa nilai Y ini seolah-olah bergantung pada nilai X. Kita mencoba memprediksi apa yang akan terjadi pada Y jika X kita ubah, walaupun kita tetap tidak mengeklaim bahwa X adalah penyebab mutlaknya. Saat kita memplot data seperti tinggi badan dan berat badan, kita sering melihat sebuah pola. Semakin tinggi seseorang, ya biasanya semakin berat pula badannya. Nah, garis lurus yang membelah titik-titik data tersebut adalah garis regresi. Anda bisa membayangkannya sebagai sebuah garis prediktor. Garis ini adalah tebakan terbaik atau model matematika sederhana yang ditarik tepat di tengah-tengah kumpulan data, mencoba menangkap arah dan esensi dari hubungan kedua variabel tersebut. Selanjutnya, di bagian 3, kita akan membahas tentang pengukuran. Bagaimana sebenarnya kita mengukur kekuatan hubungan tersebut? Kita tahu ada hubungan dari garis tadi, tapi seberapa kuat? Untuk mendapatkan ukuran yang objektif, kita menggunakan metrik bernama koefisien korelasi, yang biasanya dilambangkan dengan huruf R kecil. Skalanya sangat rapi loh, hanya dari -1 hingga +1. Jika nilai R adalah tepat 1, itu artinya ada hubungan positif yang sangat sempurna. Jika -1, hubungannya negatif sempurna. Dan kalau R bernilai 0, artinya secara linier sama sekali tidak ada hubungan antar variabel tersebut. Agar lebih terbayang, hubungan positif sempurna di mana nilai R sama dengan 1 itu terlihat seperti titik-titik data yang berbaris sangat rapi, membentuk sebuah garis lurus yang terus menanjak naik. Sebaliknya, kalau -1, garisnya akan menurun tajam dengan sangat rapi. Tapi kalau R sama dengan 0, data Anda akan terlihat tersebar berantakan, acak-acakan tanpa arah yang jelas. Semakin titik-titik data merapat membentuk garis lurus, semakin dekat nilai R kita ke angka 1 atau -1. Selain R kecil tadi, ada satu metrik lagi yang tidak kalah penting, yaitu R kuadrat atau koefisien determinasi. Gampangnya begini, R kuadrat itu mengukur seberapa erat data kita memeluk garis regresi. Atau kalau pakai bahasa akademis, seberapa besar persentase variasi pada Y yang bisa dijelaskan oleh X. Semakin tinggi nilai R kuadratnya, berarti model prediksi yang kita buat cukup bisa diandalkan. Oke, mari kita terapkan teori ini. Di bagian 4, kita akan melihat aplikasi nyatanya pada sebuah kasus di klub kebugaran.
Mari kita gunakan data dari 17 anak laki-laki di klub tersebut. Ada satu konsep mendasar di sini yang disebut error atau residu yang sering disimbolkan dengan huruf E kecil. Residu ini pada dasarnya adalah selisih. Bayangkan ada satu titik yang menunjukkan berat badan asli seorang anak, sementara garis regresi di bawahnya adalah prediksi berat badannya berdasarkan tingginya. Nah, jarak atau celah antara kenyataan dan prediksi itulah yang kita sebut sebagai residu. Lalu, apa gunanya kita repot-repot mencari residu? Disinilah bagian paling menariknya. Jika kita menjadikan sebuah garis nol sebagai prediksi yang sangat sempurna, maka titik-titik data yang melayang jauh di atas garis nol itu punya makna khusus. Mereka adalah anak-anak yang berat badan aktualnya jauh melebihi apa yang diprediksi oleh tinggi badan mereka. Sebagai pengelola klub, Anda tidak perlu menebak-nebak lagi. Dari data ini, Anda bisa langsung tahu anak-anak mana yang paling mendesak membutuhkan program penurunan berat badan intensif. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, pentingnya bersikap kritis dalam membaca data. Rekan-rekan sekalian, alat-alat matematika ini memang luar biasa canggih. Namun kita harus membiasakan diri untuk melihat melampaui angka-angka tersebut. Kapanpun Anda melihat sebuah grafik statistik, saya harap Anda selalu mengajukan 3 pertanyaan kritis ini. Pertama, apakah benar ada hubungan statistiknya? Kedua, apakah hubungannya benar-benar linear? Dan yang ketiga, yang paling penting, apakah benar ada hubungan sebab akibat di sana? Saya ingin Anda mengingat kalimat ini baik-baik. Statistik memberikan fakta, pengetahuan ahli memberikan makna. Secanggih apapun software statistik yang kita gunakan, ia hanya akan menyajikan fakta tentang apa yang terjadi pada data. Tapi, kitalah manusianya. Dengan pengetahuan dan keahlian kitalah, kita yang bertugas mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Mesin tidak bisa menentukan kausalitas, hanya logika manusia yang bisa. Jadi, setelah kita membedah konsep korelasi, regresi, dan residu hari ini, saya ada satu pertanyaan untuk Anda bawa pulang. Bagaimana Anda akan memandang sebuah kumpulan data secara berbeda pada tugas riset Anda selanjutnya? Apakah Anda akan langsung melompat menyimpulkan sebab akibat, atau Anda akan berhenti sebentar, melihat residunya, dan mencari variabel tersembunyi seperti kasus burung bangau tadi? Tetaplah kritis, tetaplah penasaran. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di modul kita berikutnya.